Baru-baru ini Presiden Jokowi menyatakan dukungan ya, pada Pak Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Ya, alasannya karena dia sudah bertarung 2 kali dengan Pak Prabowo. Sekarang giliran Pak Prabowo jadi presiden. Saya kira itu pernyataan yang lumrah ya. Tidak ada yang salah, tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau seandainya dikatakan ini pernyataan tidak etis, saya bertanya tidak etis yang mana? Ya, apakah karena dia tidak mundur? Dia belum lagi menyatakan diri maju untuk kontestasi Pilpres 2024. Ya, dan kemudian juga aturannya kan tidak demikian. Ya, bisa saja menteri mencalonkan, mungkin dia ambil cuti ketika di kampanye Pilpres. Itu jalan keluar ya yang menurut saya. Dan saya kira ya, publik telah memahami ya, tingkat kematangan sebagai pribadi ya, Pak Prabowo. 2 kali bertempur dengan Pak Jokowi di Pilpres, tapi tetap bersahabat. Bahkan ketika Pak Jokowi menghadapi satu persoalan yang sulit ya ketika menghadapi masalah calon pimpinan KPK, ya, dia datang bertemu, menemui Pak Prabowo, berdiskusi. Saya kira ini menunjukkan tingkat kematangan. Jadi tidak ada yang salah. Jadi kalau menurut saya itu satu yang normal saja. Dan kalau pun nanti Pilpres Pak Prabowo bisa mengambil cuti, ya. Jadi memang kalau dia nggak masalah, apa yang masalah? Melekat pada pribadi sebagai menteri, anggota kabinet, jalan kemanapun juga ya menteri. Ya, kemudian tidak bisa kan pribadi jabatan seperti itu. Jadi kalau saya lihat tidak ada masalah. Ya, bahkan kalau kita lihat di Papua New Guinea dan di beberapa negara lain, ya seorang mantan perdana menteri kemudian turun menjadi anggota kabinet seperti Michael Somare itu terjadi juga dan tidak ada masalah. Jadi tidak bisa meributkan hal-hal yang tidak rasional ya. Ini politik seperti itu. Dan saya kira ya Pak Jokowi memberikan dukungan pada Pak Prabowo itu karena tingkat kematangan yang sebagai politisi dan sebagai negarawan. Buktinya 2 kali bertempur dengan Pak Jokowi, tapi bersedia masuk ke dalam kabinet membantu dan berhasil, sukses. Ini satu apresiasi. Jadi kita tidak bisa mendowngrade ya satu situasi politik, satu fakta politik, satu kultur politik. Yang tinggal kita awasi saja penyalahgunaan misalnya. Ya, apakah misalnya menggunakan fasilitas selama kampanye, itu yang harus diawasi. Dan ada Bawaslu. Saya kira 2 kali ikut kontestasi sudah menunjukkan tingkat kematangan, tingkat kemampuan, tingkat keterpilihan Pak Prabowo. Jadi tinggal kita lihat situasi ke depan di mana. Dan ini belum dimulai kontestasi. Dan Pak Prabowo juga belum maju sebagai calon.